Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G002430 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang kedua, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Yang pertama adalah mulai dari kavitas oris. Nah, kavitas oris ini dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis. Arcus dentalis di sini, dia tuh dibagi jadi dua bagian oleh arcus dentalis yang superior et inferior, serta processus alveolaris maxillae et mandibulare. Nah, jadi itu dibagi dua bagian, yaitu ada vestibulum oris, yang pertama. Lalu yang kedua itu ada cavitas oris yang propia. Nah, membuka keluar melalui rima oris. Jadi ini rima oris. Membuka ke orovari melalui isthmus faucium atau isthmus oropharyngealis yang setinggi vertebra cervicalis 2. Nah, selanjutnya itu adalah ada palatum durum dan palatum mole. Nah, palatum durum itu dia itu palatum yang keras. Palatum durum itu di sini. Sedangkan palatum mole itu yang ada di sini. Nah, palatum durum itu 2/3 anteriornya itu adalah processus palatinus maxillae dan sepertiga posteriornya itu lamina horizontalis osis palatini. Nah, untuk yang palatum mole ini, yaitu ada beberapa otot-otot yang bisa kita singkat dengan TL pub. Yang pertama itu adalah ada musculus tensor veli palatini, ada musculus levator veli palatini, lalu ada musculus palatoglossus, lalu ada musculus uvulae, dan yang terakhir ada musculus palatopharyngeus. Nah, selanjutnya ada neurovaskularisasi dari eh, cavitas oris. Nah, yang pertama itu inervasinya. Nah, inervasinya itu yang pertama ada dari nervus palatinus mayor. Cabang dari nervus maxillaris, dia itu keluarnya dari foramen palatina mayor. Ini foramen palatina mayor. Foramen palatina mayor atau foramen palatinum majus. Dan dia itu buat menginervasi palatum durum dan menginervasi gingivae sejauh premolar per labia. Nah, yang selanjutnya ada nervus palatinus minor. Yang ini, nah dia itu keluarnya dari foramen palatina minor. Dia itu jalannya ke arah posteromedial. Dia itu buat menginervasi palatum mole. Nah, selanjutnya ada nervus nasopalatinus. Dia itu cabang dari nervus maxillaris juga. Dia itu keluarnya melalui fossa incisivus untuk menginervasi gingivae dan mukosa yang dekat dengan dentes incisive dan canini. Nah, selanjutnya itu ada vaskularisasinya. Vaskularisasinya itu kalau arteri ada arteri palatina mayor. Arteri palatina mayor itu yang ini. Dia itu merupakan cabang juga dari arteri maxillaris. Dia masuknya melalui foramen palatina mayor dan berjalan ke anteromedial. Lalu ada arteri palatina minor. Dia itu masuknya lewat foramen palatina minor dan beranastomosis dengan arteri palatina ascendens yang ini. Lalu ada arteri palatina ascendens yang merupakan cabang dari arteri facialis.
Dia cabang dari facialis ini. Nah, itu di sepanjang faring. Lalu ada ramus palatinus arteri pharyngalis ascendens yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Nah, untuk venanya dia itu ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Lalu drainase limfatikinya ke nodus lymphaticus cervicalis. Selanjutnya adalah lingua atau lidah. Nah, lingua atau lidah ini dibagi menjadi dua parts. Ada parts postsulcalis linguae sama parts presulcalis linguae. Nah, pada parts linguae yang postsulcalis, dia itu terdapat sulcus terminalis linguae yang merupakan batas antara radix dan juga corpus linguae. Lalu juga terdapat tonsilla palatini, lalu tonsilla lingualis, lalu ada dorsum linguae pars posterior. Lalu pada bagian pars presulcalis linguae terdapat beberapa papila-papila, yaitu ada papila, yaitu ada papila phalatae atau yang dulunya disebut sebagai papila circumvallatae, lalu ada papila foliatae, lalu ada papila fungiform, lalu ada papila filiform. Nah, kalau yang papila filiform ini, dia itu merupakan papila yang paling kecil dan jumlahnya itu paling banyak. Lalu ada papila fungiform, dia itu ujungnya seperti kepala membuat warna merah. Dia itu mengandung colliculus gustatorius. Nah, kalau yang tadi papila filiform ini, dia itu biasanya buat rangsangan yang peka terhadap nyeri. Lalu pada papila phalatae, dia itu merupakan papila yang paling besar. Papila phalatae atau papila circumvallatae itu merupakan papila yang paling besar. Kalau papila foliatae itu dia lipatan linear pada mukosa pada margo linguae. Nah, tanya kan tadi sudah dijelaskan ada sulcus terminalis linguae yang merupakan batas antara radix dengan corpus linguae. Lalu di tengah sulcus terminalis ini ada yang namanya foramen caesum linguae. Nah, foramen caesum ini merupakan obliterasi dari yang dulunya merupakan ductus styroglossus. Selanjutnya ada muskuli-muskuli pada muskuli pada linguae. Itu ada yang muskulus ekstrinsik dan juga yang intrinsik. Nah, yang pertama itu kita akan bahas yang ekstrinsiknya. Nah, ekstrinsik ini bisa kita singkat sebagai GHSP. Nah, GHSP itu apa aja? Itu ada musculus genioglossus, lalu ada musculus hyoglossus, dan lalu ada musculus styloglossus dan musculus palatoglossus. Nah, palatoglossus itu yang ini, Styloglossus yang ini, Hyoglossus itu yang ini, Genioglossus yang ini. Ini merupakan muskulus yang ekstrinsik dan semuanya eh, diinervasi oleh nervus hypoglossus atau nervus 12 kecuali kecuali musculus palatoglossus. Nah, nervus palatoglossus itu dia dinervusnya oleh nervus 10 yaitu nervus vagus. Untuk inervasi linguae-nya yang sensorius untuk 2/3 anterior atau oralis, untuk yang sensasi umum atau general sensation-nya itu dia oleh nervus mandibularis. Yang ketiga itu melalui nervus lingualis. Lalu ada yang khusus atau buat pengecapan, yaitu menggunakan diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7 melalui korda timpani. Lalu untuk yang sepertiga posteriornya atau yang bagian pharyngealisnya, buat sensasi pengecapannya itu, dia melalui nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Selanjutnya adalah musculus yang intrinsik atau yang otot yang intrinsik itu bisa kita singkat sebagai LLTV. Nah, itu ada musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, lalu ada
transversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Nah, semuanya itu diinervasi oleh nervus hypoglossus atau nervus 12. Selanjutnya ada dentes. Dentes atau gigi. Nah, gigi itu ada macam-macamnya. Ada gigi yang incisivi atau gigi seri, lalu ada canini atau gigi taring, lalu ada praemolares atau gigi tetap. Biasanya ini untuk gigi yang sudah permanen atau gigi pada orang dewasa, mulai dari yang umur 16 tahun ke atas. Lalu ada gigi molares atau gigi geraham. Nah, neurovaskularisasinya dentes ini oleh arteri, vena, the nervus alveolaris superior et inferior. Selanjutnya adalah orofaring. Nah, orofaring ini membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Nah, dia itu menghubungkan cavitas oris melalui isthmus faucium. Nah, orofaring itu yang ini. Nah, di daerah isthmus faucium tadi terlihat ada suatu jaringan limfoid yang disebut sebagai annulus Waldeyer. Nah, dia itu juga tersusun dari beberapa rangkaian. Itu ada yang kranial, lateral, kaudal, dan tonsila tubal. Nah, yang kranial itu dia itu ada tonsila pharyngea atau adenoidea. Yang lateral, di bagian lateralnya dia ada tonsila palatina. Nah, tonsila palatina itu yang biasanya kita sebut sebagai amandel. Lalu ada di bagian kaudalnya ada tonsila lingualis dan ada tonsila tubal. Nah, selanjutnya adalah esofagus. Esofagus itu terdiri dari 3 pars. Ada pars cervicalis, lalu yang setinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra eh, thoracalis 1. Lalu ada pars thoracalis yang setinggi vertebra thoracalis 1 sampai 10. Lalu ada pars abdominalis setinggi vertebra thoracalis 10 sampai vertebrae thoracalis 11. Letaknya esofagus itu di posteriornya trakea. Ini esofagus yang berada di posteriornya trakea. Nah, lalu ada angustia esophagus. Nah, angustia esophagus itu juga dibagi menjadi 3. Ada yang angustia superior, setinggi VC6 atau vertebra cervicalis 6, yaitu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lalu ada angustia media. Nah, angustia media ini setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5. Dia di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang. Lalu terakhir ada angustia inferior setinggi vertebra thoracalis 10. Dia itu yang saat melalui hiatus esophagus. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari esophagus, yaitu seperti yang vaskularisasi arterinya sepertiga superior itu dari ramus esophagealis arteri tiroidea inferior, sepertiga medianya oleh aorta descendens thoracica, lalu sepertiga inferiornya dari arteri gastrica sinistra. Untuk yang vaskularisasi venanya, sepertiga superior oleh vena tiroidea inferior, lalu sepertiga media oleh vena azygos, lalu yang terakhir sepertiga inferiornya oleh vena gastrica sinistra. Nah, plexus esophagealis itu yang parasimpatis itu oleh nervus 10 yaitu nervus vagus. Yang simpatisnya itu truncus sympathicus dan nervus planicus majus. Selanjutnya kita akan membahas gaster atau lambung. Nah, jadi bagian-bagian gaster itu ada yang kardiakanya, pars kardiaka. Lalu ada bagian fundus gastricus yang ini. Lalu ada corpus gastricum. Nah, di sini ada curvatura minor dan di sini yang curvatura mayornya. Lalu ada incisura angularisnya. Lalu di sini merupakan pars pylorica. Ada yang pylorica antrum dan pars pylorica yang kanal.
Terus ini sudah termasuk ke bagian duodenum. Pada pars pylorica ini terdapat gastroesophageal sphincter atau LES. LES itu lower esophageal sphincter. Lalu ada di situ juga ada terdapat musculus sphincter pylori. Lalu juga ada curvatura gastrica major, yaitu tempat melekatnya omentum majus. Lalu curvatura gastrica minor, yaitu omentum minus. Dan terdapat orifisium cardiacum yang setinggi VTH 11 dan orifisium pyloricum yang setinggi VL1 atau vertebra lumbalis 1. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian dinding abdomen, jadi itu di gaster itu ada omentumnya juga, ada omentum minus dan omentum yang majus. Nah, kalau yang majus itu kan ada 4 ligamen. 4 ligamen itu ada ligamen gastrocolica, gastrosplenic, gastrosplenic, dan ligamentum splenorenale. Nah, kalau yang minus itu dia ada 2 ligamen. Ada ligamen hepatoduodenal sama ligamentum gastrohepaticum. Nah, selanjutnya dinding gaster. Oh ya, sebelumnya di sini ada lipatan-lipatan yang disebut juga sebagai rugae. Rugae. Nah, dinding gaster memiliki susunan dari luar ke dalam sebagai berikut, yaitu tunica serosa, tunica muscularis. Nah, jadi yang tunica serosa itu dia peritoneum visceral gaster yang berefleksi menjadi omentum minus yang ke arah hepar dan omentum majus yang ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Nah, untuk yang tunica muscularis, dia itu dari luar ke dalam, dia itu ada 100 longitudinumnya tuh pada regio pylorus yang menembal menjadi ligamentum pyloricum. Nah, lalu ada stratum circularum pada daerah duodenal pyloricae. Dia itu yang ntar jadi makin tebal membentuk sebuah musculus sphincter pyloricus. Yang ini. Nah, lalu ada stratum obliqu itu pada daerah curvatura minor yang membentuk kanalis gastricus Waldeyer. Lalu ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Selanjutnya adalah inervasi gaster atau lambung yang untuk yang parasimpatis yaitu oleh nervus vagus atau nervus 10. Lalu yang simpatisnya oleh truncus sympathicus, nervus planicus majus, dan plexus coeliacus. Lalu yang untuk inervasi musculus sphincter pyloricus dia mendapat impuls inhibisi atau relaksasinya itu dari nervus vagus. Selanjutnya untuk arteri dan venanya. Dan untuk arteri dan venanya itu rata-rata itu dia sama vaskularisasinya itu oleh arteri vena gastrica dextra, arteri vena gastromentalis dextra, arteri vena gastromentalis dextra juga, ada arteri vena gastromentalis sinistra, arteri vena gastrica brevis, sama arteri vena gastrica sinistra. Terus dia itu ntar yang bakal mengarah ke eh, vena porta hepatis dan arteri hepatica propria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompensasi dari sphincter dan juga gerakan makanan saat kita makan. Nah, yang pertama itu pada lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter itu dia yang akan membuka saat makanan masuk dari esofagus. Lalu, dia juga mencegah terjadinya reflux asam lambung naik yang dapat mengakibatkan GERD. Apabila berfungsi dengan baik, itu dapat mencegah terjadinya GERD, tapi apabila terjadi sebuah masalah pada lower esophageal sphincternya, dapat menimbulkan GERD yang menyebabkan rasa terbakar di dada. Lalu, terdapat pyloric sphincter atau sphincter pyloric, dia itu yang berhubungan langsung dengan duodenum. Dia ini berfungsi untuk laju pengosongan lambung. Selanjutnya adalah gerakan makanan pada saat kita makan. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, saat makanan telah dikunyah, ditelan, akan masuk ke dalam esofagus. Nah, terjadi gerakan peristaltik pada esofagus yang akan
membawa makanan tersebut kepada sphincter esofagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter. Nah, saat mencapai ujung esofagus atau ujung lower esophageal sphincter ini, otot berbentuk cincin yang disebut sphincter esofagus bagian bawah akan berelaksasi dan membiarkan makanan tersebut masuk ke lambung. Nah, sphincter lower esophageal sphincter ini biasanya akan tetap tertutup untuk mencegah apa yang ada di lambung mengalir ke esofagus. Seperti apabila lower esophageal sphincter ini berfungsi dengan baik, akan mencegah terjadinya GERD. Apabila tidak berfungsi dengan baik, bisa menimbulkan GERD yang dimana asam lambung naik sehingga menyebabkan rasa terbakar pada dada. Nah, lalu pada di lambung ini, setelah makanan masuk ke dalam lambung, otot lambung akan mencampurkan makanan dan cairan dengan cairan pencernaan. Lalu perlahan-lahan terjadi gerakan peristaltik yang akan untuk melakukan pengosongan lambung dan akan dibawa akan nah pengosongan lambung ini akan melalui pyloric sphincter atau sphincter pyloric yang akan dibawa ke duodenum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.